Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sang Ayu Dinardita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 144. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDB 6 akan mempresentasikan tentang student project kami dari blok CBM atau Cell as Biochemical Machinery dengan judul The Role of Cell Junctions in Cancer Development. Tanpa berpanjang lebar, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Luhut Priyanka Devi Priya dari sini dengan NIM 25025 Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan latar belakang bagian pertama dari SP kami yang berjudul The Role of Cell Junctions in Cancer Development. Jadi sebelumnya, metastasis merupakan tantangan terbesar dalam penanganan kanker dan kunci utamanya terletak pada cell junction. Yang mengejutkan, E-cadherin yang selama ini dianggap sebagai penekan tumor justru tetap ada pada sel kanker yang bermetastasis. Yang menentukan bukanlah ada atau tidaknya protein ini, melainkan apakah fungsinya aktif atau tidak. Sementara itu, tight junction yang seharusnya menjadi pertahanan sel justru mengalami disfungsi dan dimanfaatkan oleh sel kanker untuk menyebar. Inilah yang membuka wawasan baru untuk terapi masa depan. Fokus kita harus bergeser dari sekadar mengembalikan ekspresi protein menuju mengaktifkan fungsi dari junction yang masih ada. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Budi Fitri dengan 3 digit NIM terakhir 150. Jadi, pada dasarnya, cell junctions itu berfungsi sebagai perekat untuk menjaga agar sel-sel itu tetap menempel satu sama lain. Namun, dalam konteks kanker, cell junctions ini tidak lagi berfungsi sebagai perekat, namun dapat berubah menjadi pusat regulasi dinamis yang dapat mendorong pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Lalu, pada cell junction terdapat salah satu protein utama yaitu beta-catenin. Ketika dalam kondisi normal, beta-catenin ini akan berikatan dengan E-cadherin di membran sel untuk menjaga kekuatan adesi antar sel. Namun, ketika adesi itu terganggu, beta-catenin ini akan berpindah ke inti sel dan mengaktifkan gen-gen untuk mendorong pembelahan sel berlebih dan memicu EMT, yaitu perubahan pada sel epitel. Lalu, penelitian juga menunjukkan bahwa menghambat nefrin 1 dengan antibodi NP137 dapat menekan proses EMT dan membuat sel kanker itu lebih peka terhadap kemoterapi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Kanya Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang telah kami buat, yakni yang pertama, bagaimana struktur dan fungsi normal dari berbagai jenis cell junction pada jaringan epitel. Yang kedua, yakni apa perubahan molekular pada komponen cell junction yang berperan dalam inisiasi dan progresi kanker. Dan yang terakhir, bagaimana disfungsi cell junction berkontribusi dalam proses metastasis dan invasi sel kanker ke jaringan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisannya, yakni yang pertama, untuk menjelaskan struktur dan fungsi normal dari berbagai jenis cell junction pada jaringan epitel. Yang kedua, yakni menganalisis perubahan molekular pada komponen cell junction yang berperan dalam inisiasi dan progresi kanker. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan disfungsi sel junction berkontribusi terhadap proses metastasis dan invasi sel kanker ke jaringan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari student project ini. Dari sisi akademis, student project ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai struktur dan fungsi dari cell junction, serta menjadi referensi penting bagi perkembangan ilmu biologi sel dan onkologi molekuler. Sedangkan dari sisi praktis, hasil dari student project ini diharapkan dapat mendukung perkembangan terapi kanker yang menargetkan cell junction serta membantu tenaga medis dan farmasi dalam menemukan pendekatan baru untuk diagnosis dan pengobatan kanker. Saya Unik Emanuela dengan 3 digit NIM terakhir 128 yang akan menjelaskan struktur dan fungsi normal dari tight junction. Jadi, tight junction sendiri itu merupakan jenis sambungan antar sel yang paling apikal dari sel epitel dan endotel. Struktur ini dibentuk oleh protein utama seperti claudin, okludin, dan juga junctional adhesion molecules yang terhubung melalui protein adaptor seperti ZO1, ZO2, ZO3 juga ke sitoskeleton aktin. Lalu,
Tight junction ini punya dua fungsi penting. Yang pertama fungsi gate, yaitu untuk mengatur aliran ion dan molekul kecil antar sel. Lalu yang kedua sebagai fungsi fence, yang menjaga agar komponen membran apikal dan basolateral tidak bercampur, sehingga polaritas sel tetap terjaga. Selain sebagai penghalang fisik, tight junction juga bersifat dinamis dan dapat merespons sinyal ataupun tekanan mekanik untuk menjaga kestabilan jaringan. Lalu secara keseluruhan, struktur dan fungsi normal dari tight junction ini sangat penting untuk menjaga integritas jaringan epitel. Jika ada gangguan pada tight junction, hal ini dapat membuka jalan bagi proses patologis seperti hilangnya adesi sel dan bahkan hingga perkembangan kanker. Yang kedua, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi normal dari adherence junction. Adherence junction ini merupakan sambungan antar sel yang berfungsi untuk menjaga kohesi dan juga stabilitas jaringan epitel maupun endotel. Lalu struktur utamanya terdiri dari protein ekadrin yang saling berikatan antar sel dan bagian dalamnya terhubung ke protein adaptor seperti beta-katenin, P120-katenin, dan alfa-katenin yang menempel pada filamen aktin. Lalu, adherence junction ini juga terletak tepat di bawah tight junction sehingga membentuk sabuk di sekitar sel. Sehingga, hal ini mampu menahan tekanan mekanik dan juga menjaga integritas jaringan. Selain dari peran mekanik, adherence junction juga berfungsi sebagai pengaturan sinyal seluler, terutama melalui jalur beta-katenin yang mengatur proliferasi dan juga diferensiasi sel. Ketika adherence junction ini rusak, maka adhesi dan polaritas sel akan terganggu, yang menyebabkan sel lebih gampang untuk bermigrasi. Kondisi inilah juga yang menjadi tahap awal dari perkembangan kanker. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Tumang dengan 3 digit NIM terakhir 132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi normal dari desmosom dan gap junction. Kita mulai dari desmosom terlebih dahulu. Jadi desmosom adalah domain membran yang khusus dan teratur secara tinggi yang memediasi kontak sel-sel dan adesi yang kuat. Interaksi adesi di desmosom terhubung dengan sitoskeleton filamen intermediate dengan memediasi baik adesi sel-sel maupun ikatan sitoskeleton. Desmosom secara mekanis mengintegrasikan sel-sel dalam jaringan dan berfungsi untuk menahan stres mekanik. Fungsi struktural dan mekanis yang esensial ini ditekankan oleh distribusi yang menonjol dari desmosom pada jaringan secara rutin terpapar pada kekuatan fisik seperti jantung dan kulit, serta berbagai penyakit desmosom yang timbul akibat gangguan fungsi desmosom. Selanjutnya adalah gap junction. Jadi, gap junction sendiri adalah tipe kontak antar sel yang menghantarkan dengan memberikan transisi langsung molekul kecil yang larut dalam air dengan berat molekul tidak lebih dari 1,5 ion anorganik, gula, asam amino, nukleotida, vitamin, dan lain-lain dari sitoplasma, dari satu sel sitoplasma ke sel lain. Subunit dari gap junction atau protein connection biasanya tersusun dari kompleks hexameric atau hemical membran dengan menembus lapisan lipid membran dari dua subunit yang berhubungan. Konekson membentuk pori heksagonal berdiameter 1,5 nanometer. Ketika dua sel berhubungan menyusun satu gap junction dari dua konekson, koneksin akan memberikan spesifitas dan multiguna di neuron, astrosit serta glia satelit dan enternik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Dwi Laksmi Maeswari Mandala dengan 3 digit NIM terakhir 142. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perubahan molekuler pada komponen cell junction yang berperan dalam kanker, yaitu tight junction dan juga adherent junction. Pertama, pada tight junction, protein seperti claudin, occludin, dan zona occludin menjaga kohesi sel epitel. Namun, pada kanker, ekspresinya itu berubah dan mengaktifkan jalur PI3K serta beta-katenin. Akibatnya, sel menjadi kehilangan polaritasnya, permeabilitasnya meningkat, dan terbentuk invasi serta metastasis. Selanjutnya, pada adherent junctions, itu ekadrin dan ikatenin menjaga adesi antar sel
kehilangan fungsi pada ekaterin itu menyebabkan ekatenin berpindah ke nukleus dan mengaktifkan jalur beta katenin serta hipo dan juga TGF beta. Hal ini memicu proliferasi dan metastasis serta berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk. Jadi kedua komponen ini berperan besar dalam gangguan kohesi sel dan perkembangan kanker. Selanjutnya, saya Kayla Rafifa dengan 3 digit NIM terakhir 130 akan menjelaskan tentang perubahan molekuler pada komponen desmosom. Pada kondisi kanker, jumlah atau posisi protein desmosom sering berubah. Biasanya jumlahnya menurun atau bergeser dari membran ke sitoplasma. Akibatnya, adhesi antar sel jadi lemah, sel mudah terlepas, dan muncul proses epithelial mesenchymal transition yang membuat sel lebih mudah bermigrasi dan menyebar. Selain itu, plakoglobin yang berpindah ke inti sel bisa mengaktifkan gen-gen pertumbuhan yang mempercepat proliferasi sel kanker. Dampaknya bervariasi pada setiap jenis kanker. Misalnya, penurunan desmoplakin pada kanker ovarium dapat meningkatkan metastasis. Sementara, peningkatan DSG2 pada kanker prostat dan pankreas justru mengaktifkan jalur EGFR yang mendorong pertumbuhan dan resistensi terapi. Jadi, perubahan desmosom tidak hanya melemahkan struktur jaringan, tetapi juga dapat memperkuat sifat agresif sel kanker. Berikutnya, kita beralih ke perubahan molekuler pada komponen gap junction. Dalam kondisi kanker, fungsi gap junction biasanya menurun karena ekspresi koneksin berkurang atau posisinya berpindah ke dalam sitoplasma. Akibatnya, komunikasi antar sel terganggu dan sel kanker bisa tumbuh tanpa pengawasan lingkungan sekitarnya. Lalu sel kanker juga dapat menjadi lebih resisten terhadap kematian sel dan lebih mudah untuk menyebar. Menariknya, pada beberapa kanker seperti triple negative breast cancer justru ditemukan peningkatan CX26 yang mengaktifkan jalur FAK dan mendorong metastasis. Selain itu, modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi pada CX43 juga bisa memutuskan sambungan gap junction dan mengaktifkan jalur yang memicu EMT, proliferasi, dan angiogenesis. Secara keseluruhan, perubahan pada gap junction berperan besar dalam inisiasi dan progresi kanker dengan mengganggu komunikasi dan meningkatkan agresivitas sel ganas. Izin memperkenalkan, nama saya Charlene Lim dengan 3 digit NIM terakhir 146 dan di sini saya akan menjelaskan poin 2.3 mengenai kontribusi dari disfungsi sel junction terhadap proses metastasis dan invasi sel kanker ke jaringan sekitarnya. Di poin pertama itu adalah kontribusi disfungsi tight junction, di mana disfungsi pada tight junction akan menyebabkan hilangnya polaritas sel. Claudin dan okludin yang merupakan protein yang berfungsi sebagai pagar yang membedakan domain membran apikal dan basolateral, di mana ekspresi protein-protein ini seringkali ditekan atau ditransfer dari membran ke sitoplasma pada sel kanker. Jika integritas pada tight junction ini hilang, sel akan kehilangan orientasi awal mereka dan mulai bergerak secara invasif ke arah stroma. Poin kedua adalah kontribusi disfungsi adherence junction. Penurunan ekspresi E-cadherin yang dipicu oleh faktor transkripsi LMT seperti SNEL dan ZEB1 akan menghasilkan efek ganda dalam kanker. Secara mekanis, hilangnya perekat pada sel ini akan melemahkan adhesi, sehingga sel dapat melepaskan diri dari tumor primer. Secara bersamaan, hilangnya E-cadherin ini memicu pensignalan proinvasif dengan melepaskan beta-katenin, yang kemudian bertranslokasi ke nukleus mengaktifkan jalur WNT. Aktivasi ini akan mendorong transkripsi gen yang meningkatkan proliferalitas, motilitas, dan kemampuan invasi sel, sehingga mempercepat metastasis. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Talia Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir adalah 152. Saya akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan tentang kontribusi disfungsi desmosom. Disfungsi desmosom berkontribusi pada progresi sel kanker dengan melemahkan adhesi antar sel, sehingga mempermudah invasi dan metastasis. Selain itu, ketidakseimbangan protein desmosal yang mengganggu jalur persinyalan protumorigenik dan interaksi dengan mikrolingkungan tumor yang bersama-sama mendorong proliferase dan karsinogenesis. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kohesi jaringan, tetapi juga mengubah komunikasi antar sel.
Akibatnya, keseimbangan struktur dan fungsi epitel terganggu, sehingga perkembangan sel kanker juga dipercepat. Lalu saya akan melanjutkan dengan penjelasan kontribusi disfungsi gap junction. Disfungsi gap junction berperan penting dalam karsinogenesis melalui penurunan komunikasi antar sel akibat hilangnya fungsi koneksin. Kondisi ini membuat sel kehilangan kontrol proliferase kolektif dan menjadi lebih otonom dalam pertumbuhannya. Selain itu, gangguan pada koneksi dan degradasi koneksin menghambat fungsi regulatifnya. Perubahan ini juga berdampak pada proses diferensiasi dan apoptosis yang dikendalikan oleh interaksi protein koneksin sehingga mempercepat progresi sel kanker. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Devana Ferdana Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 138. Jadi di sini saya izin memaparkan terkait dengan bagian kesimpulannya. Jadi sel junction itu berperan penting dalam menjaga integritas, polaritas, dan komunikasi antar sel epitel. 4 jenis utamanya yaitu tight junction, adherent junction, desmosom, dan gap junction yang bekerja sama untuk mempertahankan struktur dan fungsi jaringan. Kemudian pada perkembangan kanker, terjadi gangguan pada protein utama seperti ikaderin, claudin, okludin, dan koneksin. Perubahan ini menyebabkan hilangnya adesi, aktivasi jalur sinyal onkogenik, serta memicu epithelial mesenchymal transition atau EMT yang membuat sel kanker menjadi lebih invasif. Nah, jadi secara keseluruhan disfungsi sel junction berkontribusi besar terhadap inisiasi, progresi, dan metastasis kanker. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme sel junction sangat penting sebagai dasar pengembangan terapi bertarget untuk menekan pertumbuhan dan penyebaran kanker di masa depan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Samuel Kevin Ismanto dengan 3 digit NIM terakhir 136. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan saran penelitian. Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah diberikan, ada 2 fokus utama untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, kita harus meneliti mengapa protein sambungan sel bisa beralih fungsi dari pelindung menjadi pendorong kanker, terutama karena pengaruh lingkungan mikrotumor atau TME. Tujuannya adalah menemukan cara menargetkan fungsi jahatnya tanpa mengganggu fungsi normalnya. Kemudian yang kedua, kita harus mengembangkan cara untuk memperbaiki sambungan sel yang rusak, bukan hanya menghambatnya. Hal terpenting adalah membuktikan apakah perbaikan ini membuat sel kanker lebih sensitif terhadap obat-obatan yang sudah ada untuk membuka jalan bagi terapi kombinasi baru. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.